sampai di dalam pembahasan tentang bagaimana keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wangi badannya dan pakaiannya dan tangannya di dalam pendapat sahabat-sahabat yang memegang dan mencium tangannya dan dekat dengannya. Dari yang pertama, kana min sifatihi sallallahu alaihi wasallam annahu thayyibur raihah. Sayyidatna Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah dia memakai misik yang asli, misik ambar yang bagus, dia dilatih wajhahu wa badanahu. Rasulullah mengusap mukanya, mengusap badannya, dandan cakep dengan pakaian yang bagus. Rasulullah SAW dikenal wanginya satu, khas, enggak berubah-berubah. Jadi kalau Rasulullah lewat, orang tahu, oh barusan Rasulullah lewat, ini wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau lewat satu gang, masing kebagian itu gang kewangian sampai besoknya, karena Rasulullah pernah lewat itu gang. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Wa in lam yamassa thayyiba, walaupun hanya sekali. Kita tahu ada wangi-wangian yang bisa sehari, ada yang bisa 2 hari masih ada wanginya. Kalau misik ambar zaman dulu bisa seminggu, bisa 3 hari masih ada baunya. Betul. Kita aja dulu wangi-wangian yang 30 tahun yang lalu masih bagus. Ya, kalau pakai sekali sampai sehari masih ada apalagi kita gorein badan kita. Nah, Nabi kita demen sekali dengan memakai minyak-minyak wangi dari misik dan ambar. Walaupun hanya sekali dipakai, masih berasa wanginya beberapa hari. Tempat yang dia duduk wangi, tempat yang dia lewat wangi, sehingga tahu ini bekas Rasulullah duduk, ini Rasulullah bekas lewat daripada tempat yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika kan yasta'milu tib fi katsir al-awqat, dan dia suka setiap waktu salat dia pakai, setiap waktu ibadah, mau mengaji atau mendakwah dia pakai, mau keluar terutama dari rumahnya dia pakai. Sampai sebelum umrah, sebelum haji, Rasulullah kana yulatikhu bitib. Boleh kalau kita sebelum umrah pakai minyak wangi badan kita semuanya, ketek kita, muka kita, rambut kita pakai, boleh. Nanti kalau setelah umrah nggak boleh. Dalam manasik haji nggak boleh. Wanginya tetap boleh walaupun sudah dalam umrah. Begitu dikatakan Rasulullah SAW yasta'milu fi katsirin min al-awqat. Ini menjadi sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah apa yang disukai oleh Rasulullah di dalam pakaiannya, di dalam tangannya, di dalam kewangiannya, di dalam dandannya, bersoleknya, Rasulullah menjadi sunnah buat umatnya. Allahumma salli wa sallim fayattabi'u, umatnya ngikutin ya. Yang mana suka Rasulullah dengan wangi-wangian, Rasulullah pakai. Begitu juga bunga-bungaan, al-adkhar, al-adfar. Di dalam bunga-bunga kayak kemangi, wangi-wangian sedap malam, Rasulullah suka. Ya. Zaman-zaman kita di Saudi itu ada wangi-wangian enak. Kalau kita cium banyak di masjid-masjid, dan orang pada ambil taruh di kantong atau taruh di sini, wangi itu. Kayak kita kemangi sedap malam itu. Ya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dengan wangi-wangian, bunga-bunga yang harum, yang sedap malam dan lain-lain. Wa innahu hubbiba ilaihi tib, dia suka sekali dengan wangi-wangian. Di dalam hadis yang lain, apabila seseorang suka wangi-wangian, maka akalnya sempurna. Subhanallah, bisa menjadikan akal sempurna. Karena apa? Karena menghirup yang wangi, menghirup naik ke atas. Wangi-wangian itu terbuka daripada pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat. Coba kita cium yang bau, sakit di sini. Ada pengalaman jadinya. Kalau kita cium yang bau, naiknya ke sini. Ya Allah, nggak enak banget, kepala sakit. Tapi kalau nyium wangi, terbuka akal kita, terbuka gitu. Itu
daripada diteliti oleh ulama, betul kesukaan Nabi kita adalah wangi-wangian, sehingga akalnya terang, otaknya terbuka, wajahnya berseri-seri, senang selalu. Dua katanya, memakai wangi-wangian dan mencukur, sering rapiin pakaian, rapiin rambut, rapiin jenggot, itu rapi, nanti kayaknya muda dulu, kayak ganteng dulu. Nabi kita begitu. Allahumma salli wa sallim. Dia kalau mau keluar, dia rapiin semuanya, cakep, sehingga yang melihat sahabat, tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanginya Rasulullah, rapinya Rasulullah, necisnya Rasulullah, antiknya Rasulullah di dalam pakaian, itu semuanya menjadi karisma bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan di dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-thib wan nisa." Allah berikan kecintaan kepadaku terhadap dunia ini. Selama aku di dunia, aku cintai tiga. At-thib, wangi-wangian. Wangi-wangian hitam. Tadi apa wanginya? Misik ambar. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Teman kita Habib Mundir itu paling demen ambar. Dan kalau yang misik yang bagus, yang udi, itu sehari nggak hilang tadi. Sehari nggak hilang, itu cakep ya. Yang mana wanginya membuka kepala, membuka otak, membuka harumnya pembuluh-pembuluh darah ya. Sebaliknya kotoran tidak bagus. Apa kita cium kotoran, naik kepala, sakit Pak. Yang kedua, tib wan nisa. Rasulullah SAW hidupnya dengan wanita, boleh dengan yang halal, istri, dengan anak-anak perempuan yang mana Rasulullah sayang kepada wanita-wanita, anak-anak perempuan. Anak-anaknya banyak perempuan ya. Zainab ya. Begitu juga Ruqayyah dan Ummi Kalthum dan Fatimah. Kecondrongan kepada putri atau anak wanita sayangan lebih dari anak-anak laki ya. Begitu juga di dalam Rasulullah SAW perkawinan ya. Menjaga diri daripada maksiat, menjaga diri daripada perbuatan yang keji ya. Rasulullah SAW salurkannya di dalam perkawinan yang halal, dan untuk dakwah ilallah, dan tidak memilih-milih ya, dengan apa yang Allah tentukan. Jodohnya Rasulullah SAW itu di dalam perkawinannya. Apabila dengan istri-istri yang solehah, yang ingin akhirat, yang ingin ibadah, yang ingin taat, maka Rasulullah SAW langgeng dengan mereka. Apabila itu istri dia hanya untuk keduniaan saja, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri, istri Rasulullah SAW, siapa kalian yang ingin keduniaan, aku akan lepas kalian dengan baik. Tapi apabila kalian ingin ketaatan, ibadah dan akhirat, maka aku akan gauli kalian. Jadi istri-istri semuanya ibadah, bukan untuk dunia, bukan untuk poya-poya, bukan untuk menghabiskan harta. Tidak, Rasulullah SAW untuk ibadah, untuk taat, untuk bangun malam, untuk zikir bersama dengan anak dan istri. Itulah istri-istrinya Rasulullah. Yang dimaksud di sini Rasulullah cinta kepada wanita, maksudnya ibadah dan menjaga daripada maksiat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan Allah jadikan yang paling aku cintai di mataku, kesenanganku adalah salat. Arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, sudah masuk waktu solat belum? Aku senang dengan masuknya waktu solat. Masya Allah, Rasulullah menunggu solat, menanti-nanti waktu solat ya, kepada Bilal. Bilal muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk solat sudah enggak kenal siapa-siapa, dan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankannya dengan hudur, dengan khudu', dengan tawadhu' ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Wa mimma yadullu anna tiba ar-raiha kana sifatan lahu wa hiya atyab at-tib kullah. Dan di antara yang menandakan wangi-wangi badannya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah, tangannya Rasulullah, wajahnya Rasulullah, bahkan ke rambutnya, ke jenggotnya Rasulullah SAW, itu sifatnya, karismanya, kesukaannya dengan misik dan ambar. Atyabut tib, tentunya tadi kita bilang kalau wangi-wangian zaman dahulu asli, asli. Kalau sekarang palsu semuanya, banyakkan koholnya, gatal, penyakit lagi. Ya, kalau dulu cakep-cakep, mesti zaman-zaman 50 tahun kakek saya tuh, kalau udinya cakep banget, udinya bagus banget. Terus apalagi ambarnya, itu dari dalam badan ikan, zabadul samak, zabadul hud, daripada salah satu kantong di dalam badan ikan paus, ambar namanya. Begitu juga misik itu dari ketiak manjangan, asli, bisulnya nanti pecah. Oh, itu asli masih zaman-zaman fresh, primitif, semuanya asli. Maka wanginya luar biasa. Kalau kita beli eter yang wangi, misalnya kalau umroh dan lainnya, itu bisa-bisa 100 real, 200 real, 300 real. Wanginya masih berasa sehari lebih. Contoh-contohnya minyak-minyak semprot aja, kalau wanginya bagus, dia masih bagus di baju kita. Nah, apalagi zaman-zaman dahulu, kita bayangkan di zaman Rasulullah SAW segala-galanya masih asli di dalam wangi-wangian. Maka anna raihatuz zakiyah atyab min nafahatil ambariyah wal miskiyah. Rasulullah SAW sosoknya, badannya pun karena sering memakai minyak wangi, sering memakai lebih daripada wangi ambar dan misik. Dari hadis Anas bin Malik, ini hadis tenar di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aku tidak pernah mencium ambar seperti ambar yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Aku tidak pernah cium misik yang wangi seperti misik yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini apik, ya, hobinya minyak wangi yang mahal, yang bagus sekali. Karena dahulu ada perjalanan-perjalanan dari Syam, perjalanan dari Yaman, itu zaman-zaman dahulu, kedatangan dari negeri-negeri Hind, dari negeri Sin, Arab itu Makkah tempat strategis dahulu, kedatangan kafilah-kafilah membawa minyak-minyak wangi yang bagus, terutama dari Habasyah, dari negeri-negeri Afrika. Itu masih asli semuanya, dari binatang-binatang ikan laut, dan manjangan-manjangan. Wala syai'a atyab min rihi Rasulillah. Aku tidak pernah cium bau yang paling wangi daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala masattu syai'an, tidak aku memegang sesuatu halus lembut dari tangannya Rasulullah lebih daripada sutra. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tangannya lembut, tebal, dipegangnya enak, diciumnya enak. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan sahabat semua. Nanti ada sahabat Jabir berkata, ada sahabat yang meriwayatkan daripada hadis Rasulullah Abi Juhaifah. Itu semuanya bukan satu dua, semua sahabat merasakan yang mana dia berjabatan tangan, memegang tangannya Rasulullah dengan wanginya, dengan lembutnya, dengan begitu enaknya seperti sutra. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu hadis di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Tirmidzi yang lain meriwayatkan sahabat, wala syamamtu miskan gattu wala atran kana atyaba min argi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Tidak aku memegang, tidak mencium wangi-wangi misik dan ambar, dan juga tidak aku memegang keringat-keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanginya luar biasa. Sehingga pernah seorang wanita, Ummu Sulaim katanya, Rasulullah lagi istirahat, tidur sembahyang duha, lentih sekali, keringatnya banyak.
diambil, dikerok itu keringatnya dari badan Rasulullah pelan-pelan dengan kapas supaya enggak terasa, ya. Lalu ditaruh di tempat minyak wangi, ditaruh, ini menjadi bibit minyak wangi. Kata dia, pernah aku mau ngawini anak-anakku, aku nggak punya minyak wangi, aku pakai itu tempat yang pernah ditaruh kapas minyak wangi dari keringatnya Rasulullah. Masya Allah, wanginya luar biasa. Itu pengakuan-pengakuan daripada Ummu Sulaim tentang keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharul laun, kulit seperti kemerah-merahan, putih kemerah-merahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena a'radahu lu'lu', Rasulullah kalau keringatannya seperti ada biji-biji, butir-butiran daripada mutiara. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Banyak orang yang suka begitu. Kelihatan dari jauh tuh kayak putih-putih, ada mutiara-mutiara jatuh. Ya? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza masya takaffa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau jalan mengangkat kaki, enggak menyeret kaki. Wala masastu dibajatan wala hariratan. Kata sahabat, tidak aku memegang sutra dibaj sutra yang tebal, harir sutra yang halus, alyan min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut, lebih lunak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sutra yang tebal ataupun yang tipis. Wala syamamtu miskatan wala ambaratan atyaba min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku cium misiknya yang dipakai oleh Rasulullah, tidak aku cium ambarnya daripada wangi-wangian yang dipakai oleh Rasulullah, tidak ada bandingnya seperti yang lain, dari yang lain. Allahumma shalli wa sallim. Dikala misalnya Rasulullah SAW siang memakai misik, malamnya memakai ambar, itu wangi-wangian khas Nabi kita Muhammad SAW untuk bangun malam, untuk siang bertemu dengan sahabat-sahabatnya, subuh Rasulullah SAW memakainya. Ini ya, daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Abu Nu'aim wal Khatib Al-Baghdadi anna Aminah umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma waladathu qalat thumma nadartu ilayhi fa idha huwa kal-qamar lailatul badr rihuhu yasta' kal-misk al-azfar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab Az-Zuhri tatkala melahirkan, Rasulullah masih orok, bayi baru lahir. Dia lihat setelah dibersihkan, ya, bayi itu seperti bulan purnama, cakep sekali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengakuan asy-syafa'. Syafa' itu bidannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Abdurrahman bin Auf. Ya, aku yang melahirkan Rasulullah, aku yang memegang Rasulullah, aku yang lihat Rasulullah SAW montok, kalau kita bayi bunder, cakep, putih Rasulullah SAW, dan wangi. Belum ada wangi-wangian, belum ada pakai, tapi wanginya sudah enak. Kita tahu kalau bayi enak nggak wanginya? Masya Allah, bayi saja enak, ya. Kita kalau cium bayi itu wangi sekali. Allahumma shalli wa sallim. Ibundanya mengatakan rihuhu yasta', wanginya keluar, teringat, tercium dari jauh, ya, seperti kayak ini misik. Oh, dari oroknya udah kayak misik. Misik-misik yang asli, ya, al-azfar, yang merah, ya, yang betul-betul kedalu-daluan, hitam kemerah-merahan. Ya. Dulu ada namanya Hajarul Aswad, ya, tapi asli, jangan yang buatan, yang campuran, yang bisa menggatalkan tangan gatal ini. Kalau kesini panas jadinya. Itu kohol semuanya, bukan asli. Jabir bin Samurah, tuh pengakuan sahabat demi sahabat, berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah." Aku salat di belakang Rasulullah, yaitu salat zuhur. Salat zuhur, sahabat-sahabat rapi, selalu Rasulullah bangun. Selesai salat zuhur, Rasulullah bangun, mau ke rumah keluarganya. Wa kharajtu ma'ah. Aku keluar bersama Rasulullah SAW. Di
Luar masjid, anak-anak pada mencium Rasulullah SAW. Kasih Rasulullah tangannya satu-satu. Faja'ala sibyan yamsah khaddi. Masing-masing setelah pada anak-anak cium tangannya Rasulullah, diusap mukanya, diusap badannya. Anak-anak, bukan orang tua, anak-anak cinta kepada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku waktu itu masih muda juga, masih kecil artinya dia pengakuannya Jabir bin Samurah. Aku bersama anak-anak. Anak-anak yang cium tangannya Rasulullah, cium, mengusap-usap bajunya dari wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu dilayani oleh Rasulullah, anak-anak cium tangannya. Allahumma shalli wa sallam. Wa ana famasa khaddi wa wajadtu liyadihi bardan wa rihan. Aku pengakuanku, aku megang tangannya Rasulullah dan dipegang oleh Rasulullah mukaku, dibasuh dan di tangannya lembut sekali tangannya Rasulullah SAW. Ya, anak-anak yang salaman diusap sama Rasulullah, wangi itu anak ini, kewangian dari tangannya Rasulullah. Aku katanya, pas aku salam berjabatan tangan, aku dibuka, diusap muka, diusap pipiku katanya, aku merasakan dinginnya tangannya Rasulullah dan wangi. Ka'annama akhrajaha min ju'nati 'attar, seperti baru keluar dari botol minyak wanginya aku. Dan wangi-wangian itu di botol, ya, dikeluarin begitu, diusapin. Itu tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam Sahih Muslim. Semuanya hadis-hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Imam Tirmidzi, dari Imam Abu Nu'aim, dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam Musnad. Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan dari sahabat Abu Juhaifah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa shalla adh-dhuhra thumma qama an-nas. Rasulullah SAW berwudu untuk salat zuhur, lalu berdiri. Rasulullah SAW menjadi imam. Ya, sebelum Rasulullah SAW masuk, pada bersalaman dengan Rasulullah SAW. Padahal habis wudu, itu minyak wangi masih ada. Kita bilang tadi, ya, minyak wangi dulu, biar kita kena air masih ada wangi. Kalau sini sekarang minyak air, kena air habis. Allahumma shalli wa sallim. Jadi aslinya minyak-minyak wangi kalau secara logika minyak wangi yang betul-betul berhari-hari. Ya. Dulu panggilnya Udi Kamboja. Itu Kamboja bagus-bagus daripada minyak wangi Kamboja, India. Ya. Isik eter dari India itu cakep-cakep. Sekarang di kota Mekah ada Surrati, itu terkenal dari India. Ya. Wangi-wangian misik yang mahal-mahal, yang sebotolnya bisa 100, bisa 200 real, itu cakep-cakep, wangiannya enak sekali. Rasulullah SAW mau masuk sholat zuhur, semuanya pada mengambil tangannya Rasulullah, pada mengusap mukanya Rasulullah, mengusap badannya dari tangannya Rasulullah SAW, seolah-olah dia baru pakai minyak wangi dari badannya, dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Abu Juhaifah mengatakan, aku pun mengambil tangannya Rasulullah, aku cium, aku taruh di mukaku, aku taruh di jenggotku. Wa idza abrad min al-thalj wa atyab rihan min al-misk. Tangannya dingin sekali, lebih daripada salju, es. Dingin Rasulullah tangannya. Begitu juga wanginya, lebih wangi daripada misik. Allahumma shalli wa sallim. Ini hadis asalnya di dalam Bukhari dan Muslim. Maka komentar pengarang Al-Imam Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, "Wanzur ya akhi." Coba engkau telaah, engkau renungkan katanya. Ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 10 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perawi-perawi yang lain-lain, dengan pengakuan sahabat-sahabat satu demi satu, bahkan anak-anak, bahkan wanita, tadi Ummu Sulaim dan lain-lain. Fa innaha tadullu dalalah wahid wadhihah, menunjukkan ya jelas ya, bahwa dengan jelas wangi-wangian Rasulullah dan keringatnya Rasulullah ini ciri-ciri khas, menandakan dia seorang nabi. Allahumma shalli wa sallim. Nggak mungkin seorang nabi keringatnya kotor atau bau atau tangannya dan lain-lain, tidak. Ya, orang ngaku-ngaku nabi, ya badannya aja dikeringetan bau, mengaku nabi.
Apa pantas dia mengaku nabi? Nah, ini kenabian, kerasulan dengan tadi karismanya, ciri-ciri khasnya, pakaiannya, minyak wanginya dan seterusnya. Itu tanda-tanda kenabian dan kerasulan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadihah, jelas sekali, sahabat mengakui semuanya. Pernah Ummu Ma'bad, Rasulullah waktu hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hijrah itu lewat apa? Lewat panas terik matahari. Terik matahari menghabiskan wangi, ya kan? Kalau kita pakai minyak wangi lewat panas matahari habis nggak? Karena wangi diserap dengan angin udara. Tapi waktu mampir ke kemahnya Ummu Ma'bad, kemah-kemah Badawi di perjalanan mencari makan Rasulullah atau mencari air, nggak ada. Ummu Ma'bad bilang, pas kala dia duduk di kamar atau di kemahku tuh, kemah-kemah itu besar ya. Dibilang, datang wangi-wangian dari mana nih? Nggak pernah aku cium katanya wangi. Nah, itu pernyataan Ummu Ma'bad. Selesai Rasulullah, di situ ada mukjizat. Rasulullah memegang susu perah dari kambing yang sudah kering kerontang. Ya, itu kambing dipegang oleh Rasul, diberkahi, dibacain, di perah Rasul keluar susunya. Kaget Ummu Ma'bad. Nah, air susunya masih nggak keluar karena kering, kerontang, miskin dan lain-lain, paceklik, panas, kemarau. Tapi dengan tangan berkahnya Rasulullah SAW, air susu teteknya itu kambing keluar. Nggak segitu saja, Rasulullah sisain buat yang punya rumah, diminum dia berdua Sayyidina Abu Bakar. Ini masih ada. Rasulullah jalan, suaminya baru datang dari mencari kayu. Kata suaminya, bau apa ini kamar? Siapa yang datang ini? Ini kamar kemahku wangi sekali, kata dia. Allahumma salli wa sallim. Kewangian nggak pernah masuk orang seperti wanginya Rasulullah SAW. Dia sudah tahu bahwa ada Nabi akhir zaman keluar dari Makkah bakal hijrah ke Madinah. Oh, engkau diceritain tuh sama si ibu. Si ibu ini melihat Rasulullah mendetil. Mukanya begini, rambutnya begini, alisnya begini, matanya begini, hidungnya begini, bibirnya begini, janggutnya begini, rambut, badannya tegak, dan terus diceritain. Kata lakinya Abu Ma'bad, itu katanya yang lagi ditunggu-tunggu sama orang-orang Yahudi, bahwa akan hijrah ke negeri Madinah, ke negeri Yathrib. Ummu Ma'bad dibilangin sama Rasulullah, tatkala dia dikasih kambing kering, nggak ada susunya. Nanti kalau engkau ke Madinah, mampir ke Madinah, cari namaku di sana. Allahumma sholli wa sallim. Kita dikasih kartu nama deh. Nih, kalau engkau ke Madinah, dari kemahmu, dari Badawi, dia singgah-singgah. Datang setelah beberapa waktu dan dia masuk Islam. Pulangnya dikasih sama Rasulullah kambing, dikasih sama Rasulullah gandum, dikasih sama Rasulullah kurma. Dibilang sangat dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wangi-wangiannya. Dan itu dia katanya yang aku cium dulu sama katanya. Kalau kita berubah-berubah, ini hari minyak wangi, besok minyak wangi lain. Nah, itu satu istiqomah di minyak wangi aja lain. Kalau kita istiqomah di wangi-wangian satu, nah, cukup itu menjadi istiqomah misik dan ambar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allah yang berikan, bukan kita mau. Itu Nabi Allah Subhanahu wa taala jadikan wangi badannya, wangi keringatnya, ciri khas Muhammadiyan, sirfan. Nggak ada lagi ya taranya, nggak ada lagi orang lain seperti wanginya Rasulullah SAW. Akramahullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala jenis-jenis sifat yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi kita, nikmat-nikmat, kelebihan kenabian dan kerasulan, dari wanginya, dari keringatnya, dari ludahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW, dapat kecintaannya Rasulullah, dan kita dapat jalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal sirri asraril Fatihah.